Assalamualaikum guys. Ya, seperti biasa sebelum mula, welcome to my channel. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Oke guys, pada hari ini seperti biasa kita akan sambung review kita pasal Devastator guys. Mantap sekali, mantap. Kita sekarang sudah lepas dalam dua ahli guys, yaitu Scrapper dan Long Haul guys. Di sini kita akan sambung dengan ahli dia yang ketiga, yaitu Ejak. Lagi semula guys. Sahur. Oke, kita sudah selesai dengan Scrapper dan Mixmaster guys. Sekarang kita akan mulakan dengan karakter ketiganya, yaitu Long Haul di sini guys. Oke, seperti biasa sebelum mula, make sure korang like, subscribe dan share video aku pada kawan-kawan korang yang minat dengan konten-konten seperti ini. Dan mari kita geledah apa yang ada dekat figure my favorite. Oke guys, di depan kita sekarang kita adalah mempunyai figure yang dinamakan Long Haul guys, yang kita kenali sebagai badan kepada Devastator guys, low body kepada Devastator. Oke guys, ini juga sama seperti Mixmaster dengan Scrapper guys. Dia nama KO Oversize Jinbao juga guys. Devastator punya version, bukan original dan memang third party punya figure guys. Oke, tanpa membuang masa kita masuk ke dia punya detail dulu guys. Sebagai figure third party guys, figure yang bukan original, detail yang ada pada figure ni adalah yang terbaik yang aku dapat tengok setakat ni lah guys. Sebab di belakang sini sangat-sangat sama dengan proportion ketika mana dia dalam G1 punya proportion. Tetapi seperti biasa, dia orang akan modernize setiap segi dia punya proportion di sini guys. Mantap sekali. Oke, tanpa membuang masa kita tengok detail dekat head sculpt dia dulu guys. Dekat head sculpt ni kita dapat tengok dia dipenuhi dengan silver metallic dan sangat-sangat cantik guys. Korang tengok, kalau kita boleh tengok dekat sini sedikit, dan yellow translucent plastik di bahagian belakang ni, jadi dia ada light piping sedikit lah kot. Di bahagian badan dia pula kita dapat tengok sedikit detail di mana ini adalah front bagi dia punya vehicle mode guys. Kita tengok sini silver pen dengan sedikit grey dan sedikit detail-detail emas gini guys, yang sangat-sangat lumayan lah. Cantik lah kalau kita dapat hayati dengan penuh jiwa dan raga. Dan guys, kita boleh tengok tangan dia. Ini adalah rubber seperti biasa. This is a rubber tire, macam mana di Jinbao lain juga begitulah Jinbao yang ni guys. Dan di sini kita dapat sedikit stiker, tapi ini macam painted lah guys, bukan macam stiker. Dan di sini kita dapat sedikit plate yang aku tak tahu apa benda pun sebenarnya. Dan ya, purple dan black. Easy peasy. Di bahagian sini dia mudah tanggal. Jadi kalau kita kena snap dia balik ke dalam, jadi ini agak loose ya guys. Jadi korang kena snap balik ke dalam setiap masa. Sebelah sini sama aja guys. Oke. Di sini kita dapat tengok di bahagian rest dia guys. Rest dia ya sama juga guys. Detail yang ada di sini sangat-sangat relax dan santuy. Ada silver dan ada green. Sama sangat relax. Dan di bahagian bawah kita teruskan dekat bahagian kaki. Kaki dia sangat-sangat shining di sini guys. Bawah lagi kita akan dapat tengok stiker yang agak sama seperti dia punya tangan tadi guys. Stiker ni ya, kita dapat tengok stiker ni sangat-sangat bagus. Dan di sini proportion yang dia buat pada kaki dia sangat-sangat smooth dan cantik dan kemas guys. Kita tengok di banyak mechanical detail yang ada di sini. Dan di bahagian sebelah sini juga sama guys. Di ke bahagian sisi kita dapat tengok cable back dia sangat-sangat kosong guys. Kita tengok the back cable is really kosong guys. So smart lah guys. Ini figure ni sangat-sangat clean lah di bahagian. Kita dapat tengok cable bahagian atas figure ni sangat-sangat clean guys. Dekat bahagian atas cuma ada dia punya plate yang dimana ini adalah proportion daripada G1 punya version. Namun ia sangat bagus guys. Di sini kita dapat tengok dua tab di mana ia akan tutup bahagian yang lubang ni guys. Jadi agak smart, agak bijak lah dia orang buat macam ni supaya dia punya back lagi smart. Dan satu-satunya cable yang ada pada sini ialah dia punya plate dekat combiner plate saja guys di sini. Jadi ini agak kibel lah guys. Dia tak dapat dilipat bagaimana dan ia cuma dapat dibuat begini guys. Jadi itulah saja kibel yang ada pada figure ni guys. Untuk detail yang lain kita boleh tengok sini singa rubber tire sangat-sangat clean dan tidak mengganggu pergerakannya guys. Tanpa membuang masa kita akan masuk ke dia punya articulation guys. Mantap. Untuk articulation dia di atas sini kita dapat tengok dia punya plate ni dapat digoyangkan in and out guys. Next articulation kita dapat dia punya kepala guys. The head can rotate 360 degree guys and can move up and down like so. Okay, the arm is on the soft ratchet joint but
Nih di sini soft ratchet joint, tapi di sini kita dapat tengok dua tab. Tab nih guys, kita kena sentiasa klik guys. Jadi kita tak boleh, kalau kita tak klik dia akan jadi loose. Jadi kalau kita klik baru dia akan jadi ratchet joint guys. Di sini kita dapat tengok ratchet joint nih guys. Jadi kita boleh go out and 360 degree guys. And the hand also can move out and in guys. Mantap sekali. Oke, di bagian bawah ni kita ada swivel yang boleh digunakan sebagai 360 darjah pusingan guys. Dan di bagian ankle pivot ni, ankle ni juga kita dapat move ke belakang and move in front like 90 degree saja guys. Plate ni juga boleh dipusing guys, jadi 360 darjah kalau korang nak hias-hias macam mana, dan ia boleh di ini part of transformation, tapi ya boleh dibuat seperti itu guys. Oke, di bagian bawah ni kita dapat tengok dia punya hand guys. Hand sculpt dia juga ada swivel di sini. Ini juga part of transformation, tapi kalau korang nak jadikan articulation tambahan, ya boleh dibuat sebagai articulation tambahan guys. Ini part of transformation ya guys. Bagian bawah tangan ni kita dapat tengok, ya di kat sini kita dapat tengok dia punya articulation juga guys. Juga dapat go 360 degree. Dan also tangan dia ni dalam satu hinge joint sahaja guys. Articulation yang ada pada tangan sebelah sini juga sama seperti tangan sebelah sana guys. Jadi kita move on, proceed ke dia punya rest. Untuk rest swivel di sini kita dapat tengok dia punya swivel dapat go on until 360 darjah rotation. Dekat aku rasa ini soft ratchet joint tapi tiada bunyi lah guys. Mantap. Seperti biasa, no ab crunch guys, no ab crunch. Scary joint in this figure is the paha guys, the feet. Ya, di sini kita dapat tengok this can be pop out just like so kalau korang mau, dan boleh di snap balik untuk range articulation korang lah guys. Oke, di sini kita nak cakap pasal dia punya ratchet joint. Di sini sebenarnya dia punya ratchet joint adalah untuk combiner mode guys, tapi disebabkan ini adalah badan below low body, jadi ini merupakan low fit combiner punya joint guys. Jadi ia sangat-sangat ketat. Di sini kita dapat tengok dia boleh move out like that. Scary. Oh damn, for real. Really out that far. Okay, dia boleh move out that far. Spread. Really strong ratchet joint can move in front like ish. Really scary sumpah. 1, 2, 3, ish, damn, 4. Okay, this height of articulation go front like this and move back like 1, 2. Ow, this really 3. Oh, just like so. Just I don't want to do it again. So it have really high range of possibility of the leg, guys. For the knee, kita dapat tengok di sini, kita dapat tengok dia punya ini adalah friction joint guys, bukannya ratchet joint, tapi ia akan expose kita punya combiner pot di sini guys, di mana ini akan connect kepada scraper dengan Mixmaster punya combiner joint. Dan di sini kita dapat tengok dia boleh move 90 degree because of this rubber tire is hot stand in the waist, jadi ya 90 degree guys. Kaki dia pula kita dapat move toe bend necklace. Ini sebenarnya boleh dibuat begini guys. Jadi ini part of transformation tapi boleh dibuat. Jadi sini ada friction joint dan di dalam ni kita dapat ball joint guys. Ini agak pelik macam Mixmaster, ball jointnya agak loose guys. Di sini kita dapat tengok ball jointnya juga ada agak loose tapi dia sangat function dengan sangat elok guys. Tidak ada apa-apa masalah. Jadi dia boleh berdiri dengan santuy dan mantap. Untuk figure ni punya articulation sangat besar. Range of articulation dia guys. Dan kita kena hati-hati setiap kali membuat jalankan dia punya figure ni guys. Mantap sekali, astaga. Ship. Sebenarnya figure ni mempunyai articulation yang sangat-sangat cantik guys. Korang boleh tengok dekat bahagian articulation. Figure ni mempunyai articulation yang terbaik guys, dan sangat-sangat fleksibel dan boleh menggunakan gaya-gaya yang dynamic poses dengan sangat-sangat cantik guys. Oke, antara gaya yang dia boleh buat, yang aku boleh buat lah guys, antaranya adalah seperti ini guys, ataupun seperti yang ini guys, atau yang ini guys, ataupun gaya yang ini guys. Ya, kalau korang kreatif ya korang boleh buat macam-macam possible untuk figure ni guys. Ya, sangat-sangat bagus dan sangat-sangat solid, tidak berapa loose guys. Jadi kita masukkan terus ininya ke
aksesori figure ni aku sudah telah mention dekat dia punya transform time punya video guys. Korang link dekat description kalau korang mau. Oke, di sini kita dapat tengok dekat bahagian sini guys. Tengok. Aksesori pertama dia adalah dia punya gun guys. Seperti biasa benda ni juga boleh dilipat-lipat. Ya, boleh di move in and out like so. Anything that you can do with this gun, I don't know everything about this gun. Oke, pistol ni juga adalah foldable guys. Tapi aku tidak tahu macam apa guna dia foldable. Sebab dia takkan dapat disimpan dekat vehicle mode ataupun dia punya robot mode dia, atau combiner mode ya. Ini dia pistol ni guys. Dia punya pen di sini adalah saya silver chrome dekat depan ni guys, dan sedikit gunmetal dark silver dan black dekat bahagian. Detail agak bagus lah guys. Detail dia pun agak standard lah, sempoi. Next accessory adalah ya, di sini kita dapat tengok dia punya combiner chest plate guys. Di sini kita dapat jadikan dia ada sedikit pad di sini di mana dia boleh dipegang oleh long haul dan agak mantap guys. Dan sebenarnya benda ni adalah chest plate bagi dia punya combiner. Tengok. Ini adalah Devastator punya dada guys. Kalau tengok dekat bahagian sini kita boleh move up kalau kita nak macam ni. Kalau kita nak lah macam-macam lah kita boleh buat dengan benda ni. Kedua-dua apa benda ni, aksesori ni juga dapat dimuatkan dekat tangan dia guys dengan penuh jiwa dan raga dan selesa guys, tapi agak loose lah guys untuk dipegang. Ya, tidak mengapa. Sama dengan combiner chest plate ni guys. Kita tengok combiner chest plate ni juga dapat dipegang dan dibuat begitu guys. Kalau korang nak lah guys, ya, dengan aksesori dia mempunyai range articulation dan possibility yang agak mantap. Seperti mana dengan figure Ares Nitrogen guys. Korang mesti tahu kan BMB punya Nitrosius KO oversize guys. Kalau korang yang ada figure ni mesti korang tahu berapa besar benda ni kan. Korang tengok side by side guys. Benda ni hampir sama besar dengan Ares Nitrogen dan agak besar lah untuk combiner part di sini. Jadi ini not bad. Okay, jadi kita masuk ke dia punya combiner mode dulu guys. Jadi kita kena transform robot ini pergi combiner mode. Aku tak suka betul transformation ni. Okay guys, untuk combiner mode-nya guys. Aku lupa guys, ini part juga kena di-expand kan guys. Mantap sekali guys. Okay guys, mantap. Dan aku lupa juga guys, astaga, 2 kali lupa guys. Untuk ini kena buat di bawah guys. Di bawah, kena ingat ya guys. Ni tayarnya bukan dekat atas ya guys. Kena extend, pergi ke bawah. Ikutlah korang. Kalau korang suka dekat atas pun boleh juga lah. Dekat aku reverse ke bawah. Jadi ya, lagi clean lah. Oke, di sini kita dapat tengok dia punya combiner mode guys. Korang tengok dekat bahagian combiner mode. Segala perincian yang ada pada robot mode ya guys sama saja pun sebenarnya. Jadi dia cuma robot mode yang mempunyai kaki tapi tak ada tangan, tak ada kepala guys. Oke, jadilah dia punya below body mode bagi Devastator guys. Ini dia long haul dalam combiner mode guys. Untuk detail bagi combiner mode kita boleh tengok dekat bahagian atas sama seperti dia punya robot mode ya. Benda ni sama guys. Jadi sini kita lupa nak mention ini rubber part ya guys, tapi boleh patah. Dekat sebelah sini sudah patah satu ni, kita tengok ni, yang ni patah sudah. Jadi kita kena hati-hati ya, benda ni juga mudah patah guys. Oke, di sini kita dapat tengok ni juga kita nak tekan guys. Ini mudah tercabut sebab ini cuma plug and play guys. Jadi korang kena hati-hati takut hilang ya guys. Kena beware dekat bahagian depan ni, tangga yang kecil ni. Oke guys, tengok dekat bahagian ni kita dapat tengok tangga ya, chest yang sama pada robot mode. Tapi yang bezanya dekat belakang ni guys, kita kena terbalikkan dia guys. Sini tengok. Baik, yang ada dekat belakang tadi, plate yang ada dekat belakang ni sekarang berada di depan guys. Jadi di sini kita akan dapat tengok dia punya plate jauh lebih besar daripada plate yang asal, iaitu plate yang di belakang sini guys. Apapun, kita dapat tengok kaki dia jadi sekarang jadi pendek sikit sebab dia dilipat. Jadi dia akan expose dia punya combiner joint. Tapi aku tak akan main combiner joint, so combiner joint ni mempunyai ratchet joint yang sangatlah keras sumpah. Sebagaimana dia punya kaki dekat bahagian sini juga ratchet joint yang ada sini juga sama keras guys. Jadi ya. Dan di sini kita bagian tepi kita dapat tengok dia punya detail guys, sama seperti robot mode ya. Bahagian belakang pula ya sama sajalah guys. Tire dia ya sama sajalah guys. Dia punya tangan sekarang dia dekat berada di belakang sini, tapi ya itu tak nampak macam kibel, tapi memang kemas lah. Belakang dia tidak ada kibel langsung guys. Kita dapat tengok dia sangat-sangat kemas, dan kalau dia jadi combiner pun dia benda di macam ni. Jadi ia akan less kibel guys. Agak bagus ya guys. Dan engineeringnya agak smart lah guys untuk combiner dan vehicle mode. Dan boleh combine jadi triple changer macam ni ya. Tak banyak untuk aku komen bagi dia punya
Combiner mode guys. Oke, untuk articulation yang ada pada Combiner mode guys, seperti biasa di sini kita dapat 360 darjah lagi guys. Dia punya rest swivel. Ini adalah combiner rest swivel, jadi ada soft ratchet joint. Jadi kalau dia jadi combiner dia akan jadi lebih loose guys. Sebab combiner dia agak berat. Jadi untuk robot mode ya tidak masalah. Articulation kedua kita seperti biasa kita dapat di ini articulation yang sama seperti robot mode tadi. Aku tak akan sentuh benda ni sebab isi. Oke, kurang tahu lah guys. Dia boleh ke depan sikit dan ke belakang over like this ke belakang dia guys. Jadi ini agak menakutkan untuk dimain ya guys. Giant joint yang ni jangan dimain-mainkan ya. Jadi untuk combiner joint seterusnya kita dapat dia punya plug in di sini. Kita dapat tengok ini agak-agak keras juga guys. Oh, my hand. Jadi aku takkan main benda ni. Jadi aku takkan main lagi benda ni, sumpah. Aku akan sumpah aku tak dapat gila. Ya, tak ada aksesori dekat combiner mode dia guys. Sebab aksesori ini aksesorinya digunakan pada hook ya guys, bukan pada long haul ya guys. Jadi ini dada dekat hook dekat atas sini lah. Dia ni kita boleh letak dekat belakang ni. Tak boleh letak sini. Okey, sebenarnya ini akan berada pada bahagian hook ya guys. Hook dekat bahagian sini guys, di mana dia akan menjadi kepala kepada Devastator ya. Okey guys, kita sambung dia ke dia punya vehicle mode guys. Ini dia punya combiner mode. Itu sajalah review pasal dia dah. Jadi aku tak tahu apa lagi review pasal ni. Nah, kita masuk ke vehicle mode. Okey, settle vehicle mode dia guys. Kita boleh tengok dekat sini vehicle mode dia guys. Okay guys, untuk vehicle mode juga sama guys. Tak dapat banyak sangat nak dicakap guys. Sebab vehicle mode dia punya mod yang ada pada ni juga sama seperti detail yang pada detail yang ada pada vehicle mode ni juga sama seperti yang ada pada robot mode dan combiner mode guys. Cuma dia seperti lebih vehicle lah guys daripada lain lagi. Okey, pada vehicle mode ni kita bahagian atas kita mulakan detail dulu guys. Detail bahagian atas ni kita dapat tengok sini terdapat beberapa kabel guys. Jadi di sini kita dapat sedikit hole. Jadi ada sedikit hole di situ guys. Jadi aku cadangkan korang untuk buka benda ni supaya dia dapat tutup hole tu dengan lebih bagus lah aku rasa. Dan dekat bahagian atas ni kita dapat kabel daripada dia punya combiner plate, chest plate tadi guys. Tapi ya ini tidak dapat nak diletakkan ke mana-mana. Tapi kalau korang setak mana-mana memang tak dapat nak dilipat je. Jadi biarlah begitu guys. Kalau kita tengok dekat bahagian depan tak berapa nampak lah guys. Jadi belakang ni kita dapat tengok dia punya kaki ya seperti biasa lah guys. Dan sedikit detail dekat sini sama seperti dia punya kaki robot mode tadi guys. Okey. Di sini kita dapat tengok dia punya combiner joint. Sebenarnya combiner joint ni kita kena buka dan kita kena tolak dia ke dalam sini guys. Tolak dia masuk. Tapi aku tak nak tolak dia lagi guys. So, aku dah transform ni beberapa kali. Aku takut patah guys. Aku takut ada stress mark. Jadi aku biar macam ni. Jadi kalau korang rajin dan korang berani ambil risiko, korang boleh tolak dia dekat dalam sini guys. Tolak dia ke dalam, masuk ke sini guys. Jadi, dekat bahagian tepi kita dapat tengok dia punya detail yang sama juga guys. Di sini kita dapat tengok rubber tire dia guys. Seperti biasa rubber tire sangat-sangat roll dan sangat-sangat bagus dan roll very well. Dan plate yang ada pada tangan tadi juga menjadi cover dekat bahagian bawah ni dan sangat-sangat clean lah. Tidak dekat bahagian depan pula kita dapat tengok chest robot mode dia guys. Sama sebiji. So, kita takkan bertukar lagi. Ya, sama lah guys. Dekat bahagian kiri kanan juga sama guys. Ya, ini agak kibel dan agak buruk. Ya, baik jangan tengok. Dekat bahagian bawah pula kita dapat tengok dia sangat-sangat clean dan agak rata. Di situ tiada robot part yang boleh dilihat kecuali dia punya plate yang ada pada dia punya robot mode guys. Tak dia punya senjata ke macam ni, contoh aku boleh letak dia punya weapon ke macam ni. Kalau korang nak pusing lah macam mana pun korang nak guna macam ni. Jadi dia boleh letak macam tu ataupun korang nak letak benda ni ke guys, benda yang besar gerabak ni boleh. Korang buka panel tu korang cuma pack dia dekat come on. Korang cuma pack dia dekat lubang tu guys. Jadi dia akan smoothly masuk ke sana dan ya agak tidak mudah jatuh ya guys. Korang boleh letak lah macam mana pun korang nak buat lah seperti korang. Ya, ini salah satu weapon storage untuk vehicle mode dia lah guys. Okay, itulah saja untuk review kita pada hari ini, iaitu KO Devastator Jinbao. Oh, come on lah guys, aku kena mula dari sini guys. KO Jinbao, KO Oversize Devastator Long Haul Figure di sini guys. Ya, itulah yang aku nak cakap 2 kali ulang guys. Okey, di sini itulah saja figure kita pada hari ini guys. Jadi apa pendapat korang tentang figure ni? Adakah dia berbaloi untuk dibeli? Ya, seperti biasa aku memang sarankan korang tulis dekat kolom komentar guys. Comment section below kalau korang ada apa-apa cadangan untuk apa-apa figure ataupun apa-apa. Ya, seperti biasa kalau korang nak request apa-apa figure, just comment below juga guys.
Oke, bagi orang yang telah menonton video sampai ke akhir video, terima kasih korang guys. Korang memang terbaik dan the best. Aku memang salute korang. Yes, terima kasih kerana support Obi Sector daripada awal sampai sekarang ni. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe dan share video aku kepada kawan-kawan korang yang minat dengan konten-konten macam ni lah guys. Aku tak tahu banyak orang minat atau tak, tapi aku try sajalah guys, okay? Mantap sekali. Apapun, ini sajalah figure kita pada ni, jadi tak ada banyak lagi kita nak cakap. Jadi, ini dia Obi Sector guys, mengundur diri. I'm Change Robert YouTuber, itu good one, slow and steady. Stay tuned for the next video guys, dan stay safe.